Assalamualaikum rajuter, bertemu kembali dengan saya Widya Craft. Kali ini kita akan membuat tas rajut motif bubble. Ini saya gunakan 3 gulung benang polyester ukuran D27 dan hakpen nomor 3. Ikuti step by stepnya ya, jangan di skip videonya. Oke, langkah pertama, buat rantai kelipatan 6. Ini saya membuat 132 rantai sehingga nanti menghasilkan ada 22 bubble atau 22 gelembung. Setelah selesai membuat 132 rantai, kemudian kita membuat 2 rantai tambahan. Ini sebagai awalan untuk membuat HDC. Kemudian isi lubang di depannya ini dengan HDC. Isi semua lubang dengan HDC sampai menghasilkan 132 HDC. Selesaikan sampai ujung ya. Ini hasilnya setelah kita menyelesaikan dengan mengisi semua lubang dengan HDC. Kemudian kita satukan. Jangan lupa luruskan bagian depan dan bagian belakangnya, jangan sampai terpelintir. Ini kita satukan dengan HDC yang pertama ini, kemudian slip stitch di sini. Kemudian kita buat 2 chain, ini biar kencang dulu ya. Lalu untuk yang sisa benang yang bawah ini, sisa benang yang bawah ini kita kaitkan di lubang depannya. Ini kita satukan di sini seperti ini. Ini bisa kita bakar dulu ya ujungnya, kemudian kita tempelkan agar kencang, tidak terlepas ini sambungannya. Kemudian kita akan membuat motif bubble-nya. Ini setelah kita membuat 2 chain, kemudian depannya ini kita buat HDC, kemudian HDC lagi. Ini 3 dulu ya yang di sini. Kemudian kita akan membuat bubble-nya di sini, yaitu caranya membuat cluster DC. Nih, kita ikatnya 2 saja, ambil lagi ya, masih dalam satu lubang, ikat 2 saja. Ambil benang lagi, masukkan pada lubang yang sama. Ikat 2, ambil lagi, kemudian ikat 2 lagi, ambil lagi, ikat 2. Ini sebanyak 5 DC ya, tapi tidak diikat semua, hanya 2. Kemudian setelah ada 6 helai kita ikat semua. Nah seperti ini. Lanjut, kita jangan buat chain, langsung buat HDC di rantai depannya. Nah di sini. Jadi kita tidak membuat rantai tambahan ya, langsung buat HDC. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat HDC yang kedua, kemudian HDC lagi yang ketiga. Ini jaraknya ada 5 HDC. HDC lagi keempat, HDC kelima. Kemudian yang lubang ke-6 kita buat popcorn. Caranya sama seperti tadi, kita buat 5 DC cluster dalam satu lubang. Lanjutkan sampai 1 putaran dengan cara yang sama, yaitu 5 HDC dan 1 popcorn.
Ini untuk yang terakhirnya ini, jadi setelah popcorn ada 2 HDC karena yang pertama ini ada 3. Baru kemudian kita slip stitch di sini. Lalu putaran selanjutnya setelah slip stitch kita buat 2 chain atau 2 rantai. Lalu kita isi semua lubang dengan HDC. Memutar, kita buat HDC sebagai space-nya sebelum kita membuat popcorn lagi. Seperti ini hasilnya setelah kita membuat HDC, memutar. Lanjut kita akan membuat putaran popcorn yang kedua. Ini seperti biasa kita slip stitch di sini. Ini kita membuat popcornnya di tengah-tengah sini ya. Jadi nanti hasilnya akan selang-seling. Kemudian kita buat popcornnya di tengah sini. Kemudian seperti yang tadi kita beri jarak dengan membuat 5 HDC. Lalu kita buat popcorn di tengah sini. Oke, lanjutkan sampai selesai. Oke, lanjutkan sampai satu putaran selesai. Kemudian nanti di atasnya ini kita buat HDC. Lalu di atasnya lagi popcorn. Di sini nanti kita buatnya selang-seling. Saya skip dulu dan hasilnya seperti ini setelah saya menyelesaikan 12 baris popcorn. Tentunya ini selang-seling dengan HDC ya. Jangan lupa untuk memberi jaraknya dengan HDC. Kemudian kita akan melanjutkan membuat handle-nya. Ini kita slip stitch di sini, kemudian kita beri penanda. Lalu kita beri penanda untuk bagian sininya juga, tinggal kita luruskan. Dengan menghitung jumlah popcornnya. Nah, kita beri penanda di sini juga. Lalu kita beri penanda juga di bagian sisi satunya. Oke, kita ke step berikutnya yaitu membuat handle. Jangan di skip videonya biar nanti hasilnya akan sama dengan contoh saya. Ini kita mulai dari penanda sini, kita buat 2 rantai atau 2 chain, kemudian kita buat HDC, 1 HDC, buat HDC lagi, 2 HDC, kemudian yang ketiga ini kita buat popcornnya.
kita buat popcorn di sini. Mohon maaf untuk penyebutan, kadang saya menyebut popcorn, kadang saya menyebutkan ini bubble, sama saja ya. Ini motifnya ada yang bilang popcorn, ada yang bilang juga bubble atau gelembung. Lalu seperti biasa kita membuat 5 HDC. Lalu popcorn di sini lanjutkan sampai ke penanda ya. Kemudian untuk yang terakhir ini kita membuat 3 HDC sampai ke penanda. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu putar rajutan ini. Kita akan membuat HDC ke sebaliknya ini ya arahnya. Di awal sini kita akan membuat decrease atau pengurangan, jadi 2 lubang ini dijadikan satu seperti ini. Kita kurangi di bagian sisinya. Nah, kemudian isi semua lubang dengan HDC. Ini pengurangan ini kita lakukan di awal dan akhir ya. Nih di air ini kita membuat decrease atau pengurangan. Kemudian lanjut kita membuat 2 chain lagi, kemudian putar. Nah, kita di sini akan membuat motif popcornnya. Seperti biasa di awal ini kita juga melakukan decrease atau pengurangan. Ini kita hitung sebagai 1, kemudian 2, 3, lalu yang tengah ini kita baru membuat motif popcorn. Lanjutkan, kita akan membuat popcornnya di sini, dan untuk yang terakhir ini kita membuat decrease. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut lagi, kita buat 2 chain, lalu kita putar. Dan untuk langkah sebaliknya ini kita akan membuat HDC dengan cara yang sama, yaitu melakukan pengurangan di awal dan di akhir. Oke, lanjutkan langkah yang sama. Saya skip dulu untuk hasilnya ini seperti ini. Kemudian baru kita di depannya ini kita buat motif popcorn. Masih seperti biasa ya langkah-langkahnya ya. Jadi kita buat tengah popcornnya. Untuk yang samping kanan atau kiri bisa kita sesuaikan saja, tidak berpatok mau berapa atau berapa, yang penting hitungannya sama antara kanan dan kiri untuk jaraknya ya. Tapi untuk popcornnya diusahakan dia ada di tengah-tengah. Baik, agar kita menghemat durasi, saya skip dulu ininya, langkah-langkahnya. Untuk keterangan baris dan jumlah masing-masing popcornnya saya tulis di layar ya.
Sampai sini sudah tidak ada lagi pengurangan. Ini cukup kita isi HDC di masing-masing lubang. Jumlahnya ada 12 HDC. Lanjut kita akan membuat baris seperti ini ya, 2 dan 1 popcorn ini ke atas sampai panjangnya kira-kira 30 cm. Ini seperti ini hasilnya. Setelah kita menyelesaikan, nah kita ukur 30 cm-nya itu dari bawah sini. Dari sini sampai sini adalah 30 cm. Lanjut kita buat di sisi yang satunya ya. Nih saya skip, nih udah jadi seperti ini. Kemudian kita sisakan, ini ada benangnya, lalu satukan dengan sisi yang lain ini menggunakan tusuk jelujur atau di jarum biasa ya. Lanjut kita akan membuat alasnya. Untuk alas ini kita luruskan dulu, bagian sininya benar-benar lurus. Kemudian kita akan membuat HDC-nya mulai dari sini. Kita buat HDC di sini. Ini sampai di sini kita buat slip stitch ya, dengan yang awal tadi. Ini di sini, lalu kita buat barisan HDC berikutnya. Jadi untuk setiap HDC kita buat slip stitch, bukan memutar. Jika memutar nanti panjangnya tidak sama, jadi tidak rata. Jadi setiap HDC pasti harus ada slip stitch-nya. Lanjut kita buat sampai 8 putaran HDC. Seperti ini hasilnya. Nih, setelah kita membuat 8 putaran HDC dengan slip stitch tentunya ya. Kemudian kita balik semua badannya, akan kita satukan bagian bawahnya. Sebelum kita menyatukan, kita luruskan terlebih dahulu bagian atasnya ini ya. Untuk menyatukannya kita bisa gunakan jarum kasur atau juga bisa kita satukan dengan menggunakan SC. Ini kita ikat dulu bagian sisa benangnya seperti ini. Ini karena bentuknya tadi saya luruskan, ternyata yang bawah ini tidak di pojok, tidak lurus di pojok, jadi kita mengikuti sini, mengikuti dari atasnya. Jadi yang sebagian sini tidak tersatukan, tidak apa-apa, nanti akan ditekuk.
Seperti ini. Setelah kita menyatukannya, kemudian kita putus benang di sini ya. Putus benang dengan korek, lalu biasa kita rapikan. Kemudian ini ya, saya kasih rahasianya kenapa tasnya bisa berdiri, yaitu kita tekuk bagian bawahnya sini. Ini makanya yang ujung ini tidak terjahit tidak apa-apa. Kemudian jahit bagian yang ini segitiga ini dan bagian sini juga. Ini saya jahit dengan menggunakan mesin jahit biasa. Nih setelah selesai kita jahit, nih kelihatan bekasnya. Lalu kita tempel dengan menggunakan lem tembak. Kemudian tekuk seperti ini. Lakukan langkah yang sama di bagian satunya. Tahan seperti ini ya, biarkan sampai kering. Lalu kita balik tasnya ini untuk bagian luarnya seperti ini. Lasnya seperti ini ya, jadi bisa untuk berdiri. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada waktu, boleh ditutup bagian bawahnya ini dengan rajutan bentuk oval. Cuma ini karena saya deadline, sudah dikejar deadline untuk tayang, jadinya saya buat seperti ini saja. Untuk bagian dalamnya juga opsional, teman-teman mau pakai inner atau tidak, terserah teman-teman. Ini juga untuk bagian atasnya juga opsional, terserah teman-teman mau pakai sleting atau mau pakai ini seperti saya, hanya menggunakan kancing magnet. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga video ini mudah dipahami. See you.